Alhamdulillahirabbil alamin. Salat arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur, alhamdulillah masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat apalagi nikmat konsisten dalam belajar. Barangkali kita mungkin tidak hanya ikut di program ini tapi juga banyak forum-forum belajar lainnya, sehingga senantiasa menambah ilmu, menambah pemahaman, terutama ada yang ada kaitannya mungkin dengan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, karena itu merupakan kewajiban ya, kewajiban bagi kita umat Islam untuk senantiasa memperkaya pemahaman kita, khususnya terkait dengan agama, lebih khusus lagi terkait dengan amalan-amalan yang memang itu menjadi core-nya ya, yang menjadi inti dari aktivitas kita sehari-hari. Kalau profesi kita sebagai guru misalnya, maka pelajaran-pelajaran yang terkait dengan keguruan, cara mendidik dan sebagainya itu menjadi kewajiban, tentunya menjadi fardu ain. Begitupun dokter misalnya ya, memiliki kewajiban untuk mengetahui seluk-beluk ilmu kedokteran, baik itu secara profesionalnya maupun secara fikihnya pun itu dia wajib untuk mempelajari itu. Begitupun dengan para pelaku bisnis misalnya ya, para pengusaha, yang mana hari ini notabene memang kita fasilitasi ya untuk kemudian Q&A, tanya jawab terkait dengan hal-hal yang sifatnya masih ada sangkut paut dengan dunia usaha atau bisnis. Dan insya Allah untuk bisnis spesial ini kita ada perspektif baru nih ya. Kita coba kaitkan dengan puzzle akhir zaman. Nah, ada ahlinya yang kemarin sempat membuat beberapa event atau program ya terkait dengan puzzle akhir zaman. Apakah nanti muamalah ini bagian daripada puzzle-puzzle itu? Karena ternyata ada beberapa hadis yang cukup relate ya dengan situasi kita hari ini. Akan datang suatu zaman ya di mana orang itu kemudian acuh tak acuh terkait dengan hal haram karena orientasinya sudah berubah, bukan lagi hal haram tapi sudah manfaat dan hal-hal yang sifatnya duniawi lainnya, atau juga orientasinya mungkin sudah bergeser, bahkan mungkin lebih parahnya ya sampai ke hal-hal yang menafikan keberadaan pencipta dan seterusnya. Begitupun tentang hadis-hadis lain, ya, baik itu terkait dengan riba, bahkan bahwa akan ada zaman ya, di mana riba itu akan merajalela, ya, bahkan orang-orang yang berusaha untuk menghindari sekuat tenaga itu riba, tetap saja mendapatkan debu-debunya gitu ya. Nah ini apakah bagian dari puzzle akhir zaman? Tentu ini perlu kita jawab nih ya, perlu kita ketahui, dan insya Allah akan kita coba gali bersama para ahlinya ya. Ada Ustadz Dwi Chandra Priyono yang insya Allah sudah sangat pakar-pakar di bidang bisnis ya, bahkan beliau juga sudah mempraktekannya ya, sudah sekitar 27 tahunan ini, bisa dikatakan sirkah terlama mungkin yang ada di Indonesia ya sirkah beliau gitu ya, karena biasanya orang-orang yang sirkah yang kemudian belum begitu memahami ilmunya itu rentan, hitungan bulan kadang udah bubar, hitungan tahun udah bubar, 1-2 tahun bubar. Tapi beliau bisa bertahan sampai 27 tahun. Ini tentunya bukan main-main ya. Bahkan sampai menghasilkan sebuah konsep baru untuk memudahkan para pelaku bisnis dalam memahami uh, apa namanya secara komprehensif bisnis itu sebetulnya apa saja bagian-bagiannya. Nah, konsep itu yang kemudian beliau sebut dengan The Magnificent Five ya. 5 hal yang sangat istimewa, yang sangat menakjubkan, yang kemudian itu menjadi pilar-pilar daripada bisnis. Nah, di Core Isaac itu ada pelatihan-pelatihan, workshop, ya, kemudian saat ini juga sedang kita buka, ya, ini sambil menunggu ya, sambil menunggu, semoga narasumber bisa bergabung semuanya. Alhamdulillah guru kita sudah bergabung, tinggal Ustadz Juni Review ya, sambil menunggu. Ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Namun perkenalan dulu ya, mungkin yang belum terlalu ikut acara-acara Core Isaac, saya Ali Akbar Al-Butoni ya sebagai fasilitator untuk kemudian membantu menemani teman-teman sahabat-sahabat sekalian dalam belajar hari ini Q&A.
untuk kemudian kita coba bertanya hal-hal yang ya sifatnya mungkin relate dengan rasa penasaran kita hari ini, terutama terkait dengan topik-topiknya gitu ya. Nah, untuk informasinya tadi ada kaitannya dengan program-program yang sedang kita buka di Core ISEC, ya. Ada namanya Akademi Konsultasi Syariah. Ini yang kemudian menjadi unggulan kita hari ini. Nah, awal-awal berdirinya sebetulnya Core ISEC ini fokus di ekonomi Islam. Jadi ada namanya program menjadi pakar ekonomi batch, ya sudah sampai 8 batch, dan sudah ada yang tuntas karena pelajarannya cukup panjang sampai sekitar 8 semester. Ya, alhamdulillah sudah ada alumni-alumni juga, beberapa mungkin ada yang hadir di sini. Ya, ada juga yang sedang menempuh program AKBS tadi yang hari ini kemudian menjadi program yang kita fokuskan karena mencetak para pakar, tidak hanya memahami persoalan makro dan memang fokusnya di mikro ini ya, bisnis. Jadi bisnis itu adalah bagian daripada mikroekonomi, ya, ekonomi mikro yang dia lebih spesifik pada muamalah maliyah, ya, muamalah terkait dengan harta atau bagaimana mengelola harta. Bahkan bukan pelaku bisnis pun kan sebetulnya dia bersinggungan dengan itu. Jadi sebetulnya ilmu muamalah ini sangat cocok, sangat relate untuk siapapun, ya karena mau nggak mau kita tentunya pasti bertransaksi kan, kita berjual beli, kita kemudian mungkin ada sewa menyewa, ada utang piutang dan sebagainya. Itu tentunya butuh ilmu terkait dengan muamalah. Nah, oleh karena itu, karena kebutuhan kita hari ini begitu banyak terkait dengan muamalah, maka perlu adanya kelas, ya kelas agar eh, apa namanya ketentuan-ketentuan yang harusnya menjadi perhatian bagi kita umat Islam itu tidak terabaikan, tidak kemudian dilupakan. Apalagi kalau ternyata eh, yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan problem-problem terbaru tersebut, dan tentunya harus ada ilmunya. Nah, insya Allah di AKBS, ya, semua ilmunya diberikan di situ. Yang mulai dari ilmu langit. Nah, ilmu langit itu sakofa Islamnya sendiri, ya. Sakofa Islamnya sendiri yang kemudian apa namanya akan membantu kita memahami semua sakofa terkait muamalah bisnis syariah. Ada juga ilmu bumi terkait dengan manajemennya yang sifatnya juga kita ambil yang melihat peta peta dunia bisnis di dunia hari ini seperti apa dan sejauh mana pengaruhnya. Ternyata sampai sudah masuk kepada regulasi-regulasi yang ada pada negara-negara termasuk Indonesia. Ini pembentukan undang-undang itu sampai ada namanya liberalisasi ekonomi, ya, liberalisasi sumber daya alam. Itu ternyata kalau kita tracking, kita telusuri semuanya ada hubungannya dengan uh, bisnis, ya, kepentingan orang-orang tertentu yang kemudian mereka menguasai pasar yang ada hari ini di dunia gitu. Nah, penting memiliki bahkan circle pun penting sehingga nanti kita juga akan membentuk ekosistemnya. Jadi semacam asosiasi atau perkumpulan lah ya, perkumpulan dari para alumni AKBS yang kita harapkan setiap kota itu ada baik itu satu atau dua orang sehingga bisa membuat kolaborasi juga di setiap kota itu untuk kemudian semakin gencar mensiarkan persoalan muamalah bisnis syariah ini agar menjadi perhatian penting bagi umat. Karena ini terkait dengan keberkahan ini, ya, bukan hanya sekedar profit, uh, rugi atau untung ya, tapi juga persoalan surga nerakanya, persoalan akhiratnya gitu. Sehingga ini sangat penting sekali untuk bisa kita uh, pelajari bersama gitu. Nah, silakan untuk yang hari ini sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan ya boleh kemudian mulai disampaikan di Q&A, ya di situ ada fasilitas Q&A, ada chat Zoom juga, silakan boleh mulai diketik nanti kita pilih atau kalau ternyata waktunya cukup ya kita usahakan semuanya bisa dijawab. Tapi kalau ternyata belum cukup ya berarti ya kita coba alokasikan di waktu lain atau mungkin didiskusikan di grup juga bisa insya Allah. Jadi silakan ya untuk yang kemudian mau
bertanya atau sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk acara ini, boleh mulai disampaikan biar nggak lupa atau mungkin ke distract ya, barangkali bisa mulai disampaikan, nanti kami tampung dulu. Setelah nanti ada pemaparan sedikit pengantar dari para gurunda, ya baru kemudian kita diskusikan atau kita bahas bersama-sama. Baik, informasi-informasi yang ada seperti itu. Selanjutnya informasi yang lain ya, tadi yang muncul duluan, slide yang muncul duluan itu adalah Akademi Keluarga Samara. Jadi tidak hanya sekedar bisnisnya, tapi juga keluarganya juga penting nih kita perhatikan kan gitu. Artinya fondasi utamanya keluarga pun harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai bisnisnya bagus tapi ternyata rumah tangga juga ikut terabaikan, kan repot juga karena terlalu fokus di bisnisnya barangkali. Karena memang ada juga faktanya kayak gitu ya. Ada juga yang dia sudah merasa sukses, kemudian bisnisnya di mana-mana, seolah-olah dia menganggap tidak ada problem di rumah misalnya. Jadi dia menganggap semuanya baik-baik saja. Ternyata faktanya sedang tidak baik-baik saja. Karena misalnya jarang komunikasi, jarang ketemu sama anak-anak dan seterusnya, kemudian kurang memahami bahasa-bahasa yang harusnya dijaga ya antara suami istri, bagaimana lingkungan keluarga itu disiapkan dan seterusnya. Ini ternyata cukup berpengaruh juga. Artinya kalau ini keluarga ini kemudian ternyata berpengaruh, bisa jadi efek besarnya juga pada bisnisnya gitu. Jadi program ini juga penting ini ya. Tapi ya silakan dipilih prioritasnya yang mana. Yang memang benar-benar dibutuhkan hari ini yang mana. Tapi kalau mau paralel juga ya insya Allah ini kalau sudah cukup kuotanya akan kita mulai ya insya Allah. Kemarin kita rencana Maret, tapi karena kuotanya belum memenuhi ya kita coba pending dulu sejenak ya sambil kita menunggu pendaftaran. Jadi silakan saja jika ingin memahami juga terkait dengan Akademi Keluarga Sama. Silabusnya kurang lebih ada 3 tahapan nanti ya, dari basic, membahas terkait dengan persiapan-persiapan dan hal-hal yang fitrah yang ada pada laki-laki dan perempuan. Itu sebetulnya secara fitrah apa saja, bagaimana ketentuan syariahnya, kehidupan khusus, kehidupan umum, soal gender, interaksi gender itu harusnya seperti apa, apakah memang ada isu kesetaraan gender dalam Islam, dan seterusnya. Nah, kemudian intermediate yang mulai masuk di persoalan rumah tangga, berarti ya cakupan aktivitas wanita itu sendiri, mulai masuk pernikahan ya, kehidupan suami istri, mereka yang haram dinikahi 1, haram dinikahi 2, dan seterusnya, sampai persoalan poligami, perceraian hulu, itu semuanya akan dibahas di keluarga Samara for Isaac. Jadi yang berminat silakan bergabung, nanti kemudian akan kita mulai kelasnya. Ini jadwalnya setiap Selasa malam ya, insya Allah setiap Selasa malam. Nah, baik, itu informasi-informasi yang perlu kita sampaikan. Alhamdulillah para narasumber utama kita hari ini sudah sudah ada semua ya, sudah bergabung di Zoom. Kita segera mulai Q&A-nya, untuk kemudian setelah itu kita porsi tanya jawabnya barangkali bisa lebih banyak ya. Nah, kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, ada Ustadz Doni Riu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustadz Ali Akbar. Mohon maaf ini masuknya terlambat. Agak empet-empetan itu sama agenda ya. Siap. Dimaklumi Ustadz, karena Ustadz kan sibuk banget. Jadi siap ini bergabung ya, ini. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa mulai Q&A-nya ya. Yang pertama mungkin kita pengen tahu dulu nih pandangan Ustadz Doni Riu ya terkait dengan fakta atau mungkin fenomena-fenomena di antara para pengusaha, para pelaku-pelaku bisnis yang hari ini barangkali ya di zaman sekarang di era disrupsi ini itu dalam pandangan Ustadz apakah memang sedang baik-baik saja atau memang wayahnya begini atau seperti apa mestinya Ustadz? Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Baik. Kalau ditanyakan bahwa hari ini sedang baik-baik saja atau tidak, itu tentu bergantung dengan standar baiknya seperti apa. Gitu. Kalau standar baiknya itu hanya diukur misalnya dari materi, ya pencapaian material gitu. Maka kita lihat hari ini memang
perusahaan-perusahaan yang ada itu memang melesat luar biasa gitu. Kita kita di masa-masa sebelumnya itu belum pernah melihat perkembangan bisnis yang begitu pesat, misalnya seperti startup gitu ya. Kita tidak pernah melihat perkembangan yang begitu pesat. Nah, kita melihat hari ini itu terjadi. Nah, kalau standarnya bahwa standarnya semata-mata soal pencapaian yang dohiriah tadi ya, maka ya jawabannya ya maju. Tetapi kalau standarnya berbeda, bisa jadi jawabannya jadi berbeda. Misalnya begini, ketika kita melihat fenomena startup yang demikian luar biasa seperti misalnya ya ojek online yang bisa menggeser taksi konvensional itu dengan revolusi yang sangat cepat. Kita tahu taksi online, taksi konvensional itu tumbuhnya itu juga cukup lama. Tetapi taksi online ini, ojek online ini, dia tumbuh begitu pesat dalam jangka mungkin 2-3 tahun, paling lama 5 tahun itu sudah melebihi yang taksi konvensional yang sudah sangat lama gitu. Nah, berarti kan ini kita lihat perkembangan dunia bisnis yang luar biasa. Nah, cuma persoalannya kalau kita melihat tidak hanya di permukaan, maka kita akan melihat itu sebenarnya baik saja atau tidak. Nah, kita belum ngomong soal syariat, kita ngomong soal kekuatan bisnisnya itu sendiri. Misalnya startup itu ya. Startup yang sekuat itu, misalnya ojek online yang sekuat itu, yang valuasi di bursa saham misalnya, valuasi di bursa saham begitu melesat cepat itu kan, kemudian diburu oleh para investor gitu. Apakah betul-betul secara perusahaan itu kuat? Namanya perusahaan kuat itu kita tahu benar ya, bahwa pasarnya memang menyerap dengan baik, kemudian produksi barang atau jasanya itu memang tersedia dengan baik, sistemnya berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat startup yang melesat begitu cepat, seperti kita sama-sama sudah tahu di era disruption ini, itu melesat karena istilah yang banyak kita ketahui itu dengan bakar uang. Jadi naiknya valuasi perusahaan startup itu bukan karena bisnisnya memang berkembang gitu, tetapi karena valuasinya memang digoreng. Dengan cara apa? Ini saya kan pemain suplai ayam ya, suplai daging ayam. Ada sebuah perusahaan suplai daging ayam yang mainnya dengan aplikasi digital, kemudian pengen mencoba memasukkan industri, melesat begitu cepat, omsetnya segala macam, valuasi di bursa saham dan lain sebagainya. Tetapi ternyata apa? Ternyata pembeliannya fiktif. Pembelian ribuan pieces per ribuan kilo per hari itu fiktif. Itu hanya untuk menaikkan valuasi di mata investor. Memang di mata investor kemudian valuasi perusahaan itu meningkat. Kan orang lihat ini aja kan, lihat dashboard aja kan. Dashboardnya begini-begini maka dibeli. Nah, akhirnya apa? Ketika kondisi itu di luar prediksi mereka, di luar kendali mereka, perusahaan semacam ini bisa tumbang. Nah, itu dari segi itu dulu ya, dari segi kekuatan perusahaan secara rasional aja. Perusahaan-perusahaan startup yang model digoreng dengan bakar uang itu sesungguhnya sangat rapuh. Kita semua paham itu. Itu kalau kita melihat kedalaman, bukan dari permukaan. Lah persoalannya sekarang begini. Persoalannya sekarang banyak muslimin yang juga tergiur dengan itu gitu. Melihat wah ini ada tren bisnis yang luar biasa. Kami harus seperti ini, kami harus mengikuti itu dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian muslimin itu betul-betul terjun di situ, jangankan muslimin, orang-orang yang non muslim saja kalau terjun di situ itu bisa kondisinya sangat tidak bisa diprediksi, kemudian bisa tumbang, apalagi kalau nanti bertemu dengan perusahaan besar yang cadangan bakar uangnya lebih besar lagi. Misalnya kemarin itu ya sempat ya ada dua marketplace yang satu itu bakar uangnya gila-gilaan, yang satu tidak bisa ngejar. Itu yang tidak bisa ngejar itu tumbang. Kemarin kita lihat itu ada beberapa yang warnanya merah kalau nggak salah, itu tumbang. Yang hijau kemudian bagaimana caranya mengejar ketertinggalan dengan yang oranye itu dengan
dengan kebijakan pemerintah, dengan menempel media sosial yang sedang ngetren dan lain sebagainya, itu strategi-strategi semacam itu. Nah, kalau kita lihat terus kemudian dari segi syariat itu sebenarnya sangat 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 jauh dari syariat. Jadi kalau kita lihat nanti syarat dan rukun dari setiap akad-akad bisnis, dari setiap sistem perusahaan, sistem kepegawaian di dalam Islam itu betul-betul membuat perusahaan itu betul-betul sangat kuat, sehingga tidak memungkinkan munculnya kekuatan-kekuatan bisnis fiktif seperti yang terjadi di zaman sekarang. Nah, kalau kita melihatnya dari kacamata itu, ya hari ini memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Dunia bisnis sedang tidak baik-baik saja. Penampakannya begitu luar biasa, gebiarnya begitu luar biasa, tetapi sesungguhnya semacam bubble saja, bubble di permukaan, tapi dalamnya sangat propos. Saya pikir itu dulu sementara untuk luar biasa ya. Untuk kalau kita ikuti memang banyak banget ya problematika yang hari ini muncul di usaha, di bisnis, yang notabene memang vibes-nya itu memang jauh sebetulnya dari yang harusnya ada pada muslim. Nah, Ustadz kemarin kan sempat ngikutin tuh Ustadz agak lumayan rutin membahas persoalan puzzle akhir zaman. Iya, betul. Puzzle akhir zaman itu sebetulnya poinnya apa, Ustadz, terkait dengan puzzle akhir zaman itu? Kemudian apakah muamalah ini bagian daripada salah satu puzzle itu sendiri, Ustadz? Iya. Jadi saya itu membuat forum yang namanya puzzle akhir zaman, membahas tentang akhir zaman. Tetapi ini dengan sudut pandang yang berbeda, mungkin agak promo dikit ya, dengan sedikit sudut pandang yang berbeda dengan pembahasan akhir zaman yang lain. Kalau teman-teman misalnya ikuti gitu kan tentang perang dunia ketiga, terus kemudian persenjataan modern hilang dan lain sebagainya kan. Kalau saya sudut pandangnya bukan itu. Sudut pandangnya itu begini. Sebenarnya akhir zaman itu kapan sih? Yang disebut akhir zaman itu kapan? Sekarang sudah akhir zaman atau belum? Yang disebut akhir zaman itu kapan? Nah, kita harus ingat hadis Rasul. Bu'istu anna wasa'atu kahataini. Bu'istu anna wasa'atu jarak antara aku diutus wasa'atu dan saat itu kiamat maksudnya kahataini. Seperti ini. Rasul gini, jarinya nempel gini terus direnggangkan begini. Maksudnya apa? Maksudnya antara nabi terakhir dengan kiamat itu sudah tidak ada jarak lagi. Ini kan tidak ada jarak jari satu dengan jari. Kalau Nabi Adam dengan kiamat itu masih ada jarak banyak sekali gitu. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh gitu kan. Kalau Nabi Muhammad ke kiamat itu sudah nggak ada jarak. Artinya sudah nggak ada nabi lagi. Tetapi Rasul tidak menunjukkan begini. Menunjukkannya begini. Berarti apa? Ada jeda di sana. Lah jeda inilah yang disebut akhir zaman. Jedanya itu kapan? Dari Rasul diutus sampai kiamat. Maka yang disebut akhir zaman itu adalah dari Rasul diutus sampai kiamat. Maka kalau pembahasan Dajjal dari Rasul diutus sampai kiamat, itu Rasul tunjukkan ada 5 fase. Takunu nubuatum fikum masa Allah antakun sumayarfa sayarfa, akan datang masa kenabian. Takunu khilafatan al-minhaj nubuwah, akan datang khilafah al-minhaj nubuwah. Takunu mulkan a'dhon, akan datang mulkan a'dhon. Takunu mulkan jabriyatan, kemudian takunu khilafatan al-minhaj nubuwah, sumasa kata. Ada 5 fase yang dialami muslim selama akhir zaman dari Rasul itu sampai kiamat itu. Nah, kemudian kalau kita ngomong tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman itu menunjukkan bahwa kita sedang berada di fase apa. Misalnya, iktarobatis saatu wansaqal qamar. Telah dekat saat itu, iktarobatis saatu wansaqal qamar, dan bulan telah dibelah. Itu berarti apa? Tanda akhir zaman masa nubuah, takunu nubuwatun. Kemudian masa khilafah alamin haji nubuah, fase khulafah rasyidin. Misalnya salah satu tandanya itu la taqumus saatu hatta taqtulu imamukum. Tidak datang kiamat itu sampai engkau membunuh imam kalian, membunuh khalifah kalian. Itu zamannya Utsman. Nah, setiap tanda akhir zaman itu artinya menandai fase di mana, yang di 5 fase gitu. Jadi bukan berarti kalau tanda ini, kalau ada misalnya la taqumus saatu hatta taqtulu imamukum, tidak akan datang kiamat sampai kalian kemudian terjadi pembunuhan khalifah terus besok pagi kiamat. Enggak begitu gitu. Itu hanya tanda di satu fase. Nah,
Di antara fase-fase ini semuanya ada tandanya. Dan melalui tanda itu kita tahu fase kenabian sudah berlalu. Melalui tanda itu kita tahu bahwa fase Khulafaur Rasyidin telah berlalu. Melalui tanda itu kita tahu bahwa Mulkan Adon telah berlalu. Dan melalui tanda-tandanya pula kita hari ini sampai di fase Mulkan Jabriyatan. Tandanya apa? Zina merajalela, Homer kembali merajalela, yang zaman jahiliyah belum merajalela, terus kemudian dihilangkan sama Rasul, di masa Mulkan Jabriyatan ini kembali merajalela. Nah, di fase itu Rasul juga ada sabda yang lain, yaitu al-islamu bada'a ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatu bali ghurabai. Al-islamu bada'a ghoriban, Islam itu datang secara terasing. Maksudnya bagaimana? Ajarannya itu aneh. Wong sedang umum-umumnya hutang diberi anaan kok, ya kemudian kita sebut riba, zaman jahiliyah. Wong sedang umumnya itu kok tiba-tiba dilarang, itu kan tidak umum itu, gharib itu, asing gitu. Sedang umum-umumnya pesta-pesta perzinahan kok tiba-tiba dilarang, itu ajaran Islam itu aneh, asing gitu. Makanya dikatakan al-islamu bada'a ghoriban, Islam datang secara terasing. Saya utuh kama bada'a ghoriban, dan akan nanti ada suatu masa, yaitu Mulkan Jabriyatan tadi, akan kembali terasing. Artinya apa? Hukum Islam yang dulu terasing di zaman jahiliyah ketika Rasul diutus pertama, itu sempat menjadi mainstream, jalan utama, tidak lagi asing sejak Daulah Madinah berdiri, kemudian dilanjutkan Umayyah Abbasiyah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah Abbasiyah, Turki Utsmani, Islam itu menjadi mainstream dunia, bukan sesuatu yang asing. Tetapi di masa Mulkan Jabriyatan itu kembali terasing. Wasayaudu kama bada'a ghoriban, dan Islam akan kembali terasing. Kapan itu? Hari ini. Nah, asingnya seperti apa? Begini. Asingnya seperti apa? Begini. Sekarang orang-orang Islam kebanyakan orang-orang Islam kebanyakan sering sholat di masjid, atau ya pokoknya sholat 5 waktu lah. Coba ditanya, rukun sholat menurut madhab yang kamu ikuti apa? Itu banyak yang nggak paham. Padahal sholat itu ibadah sehari-hari. Itu artinya apa? Muslimin sendiri asing dengan ajarannya sendiri. Nggak usah ibadah sholat ya, akidah dulu. Coba cari random orang Islam di tengah jalan, tanya, coba terangkan pada saya tentang qadha qadar. Itu akidah Islam. Coba, itu kan banyak yang nggak tahu, asing kan, akidah Islam itu asing. Nah, apalagi di ranah apa coba? Jual beli, di ranah bisnis, di ranah perdagangan. Nah, sekarang di ranah akidah aja asing, di ranah sholat asing, apalagi di ranah perdagangan asing. Nah, dampaknya apa sih kalau asing? Kalau asing itu kan artinya nggak tahu ya. Muslimin nggak tahu tentang keislaman, nggak tahu tentang akidah Islam. Ya tahu cuma namanya saja qadha qadar, tapi kedalamannya seperti apa nggak tahu. Tahu tentang sholat, tapi syarat rukunnya seperti apa nggak tahu, sehingga memungkinkan terjadi kesalahan. Begitu juga jual beli, bisnis, itu banyak syariatnya, banyak aturan di dalamnya, yang ketika kita tidak tahu, maka kita ketika menjalani bisnis itu apapun, mau jual beli, mau kepegawaian, mau perseroan, mau apapun itu pasti akan memungkinkan munculnya kesalahan. Karena apa? Karena kita asing dengan ajaran Islam. Nah, kemudian kita lanjutkan hadisnya. Fatu bali ghurabai, berbahagialah orang-orang yang terasing. Orang yang terasing itu yang seperti apa? Orang yang terasing itu orang di akhir zaman, di fase Mulkan Jabriyatan tadi, ketika dia menjalani syariat sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itu dia dipandang aneh oleh orang lain. Tetapi berbahagialah orang yang aneh ini. Orang yang aneh ini yang di fase Mulkan Jabriyatan itu tetap taat dengan syariat, dan tidak hanya taat, tetapi mempelajarinya dan juga menyebarkannya. Maka kita lihat kembali, fatu bali ghurabai, berbahagialah orang-orang yang terasing. Berbahagialah itu maksudnya apa? Akan diberi limpahan, keberkahan, limpahan macam-macam, terus kemudian akan dihadiahi surga di akhirat kelak. Maka untuk menjadi ghuraba itu salah satunya apa? Ya mempelajari akidah Islam, mempelajari syariat Islam, termasuk di dalamnya apa? Mempelajari syariat di dalam hukum-hukum di dalam muamalah ini. Nah, saya pikir itu. Ustaz Ali Akbar. Monggo. Ya, baik. Syukran, Ustaz. Luar biasa ini. Ya, akhirnya ketemu koneksinya ya. Tadi penjelasan apa itu akhir zaman berbeda dengan yang mainstream barangkali ya, yang membahas akhir zaman itu ya persoalan Dajjal, persoalan Imam Mahdi, dan seterusnya gitu. Juhon. Nah, ternyata kalau kita coba dudukkan
definisinya itu ternyata mulai dari masa Nabi sampai nanti akhir zaman, akhir hari kiamat, ya itulah kemudian masa akhir zaman. Dan tentunya muamalah ini bagian daripada puzzle, ya, daripada puzzle. Ya, Nah, oleh betul. karena itu sebagai pemerhati akhir zaman tadi sampai ada program khusus terkait dengan akhir zaman ini. Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan kalau perspektifnya ini dari para pelaku usaha nih, dari para pelaku bisnis, bahkan misalkan sebagai Oke. praktisi juga. Nah, untuk Yes. menghadapi akhir zaman yang serba tidak pasti, yang bahkan kejadian-kejadian besar itu terkadang tiba dengan dadakan lah gitu dan seterusnya, itu apa yang harus kita miliki dan siapkan, Ustaz? Ya, 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 menarik sekali, menarik sekali. Jadi gini, untuk apa sebenarnya kita mempelajari akhir zaman? Apa Hmm, urgensinya kan gitu kan? ya, Urgensinya agar kita itu tahu tantangan apa yang sedang kita alami. Karena tantangan masing-masing fase itu berbeda. Tantangan bagi sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi itu berbeda dengan tantangan bagi sahabat-sahabat yang hidup di masa Khulafaur Rasyidin misalnya, atau di masa Mulkan Aqdon, di masa Umayyah Abbasiyah itu. Tantangannya berbeda gitu. Tantangan sahabat yang hidup bersama Rasul itu misalnya berjihad bersama Rasul dan lain sebagainya. Tantangan umat iman zaman Imam Syafi'i itu membangun keilmuan Islam zaman Bukhari, membangun keilmuan hadis itu kan. Tantangannya itu. Nah, masing-masing fase itu ada tantangannya yang berbeda. Maka kalau kita tahu kita sedang hidup di fase apa, kita tahu bagaimana harus mensikapinya gitu. Kalau kita tahu di fase kenabian, sikap kita harus begini. Kalau kita tahu di masa mulkan adon, sikap kita harus begini gitu. Nah, kalau kita tahu sedang di fase mulkan jabriatan, itu harus apa kan gitu kan? Nah, kita dengan segala macam tanda-tandanya, itu kita sudah tahu bahwa hari ini kita sedang berada di fase mulkan jabriatan. Nah, persoalannya di fase mulkan jabriatan itu harus apa gitu. Nah, di fase mulkan jabriatan ketika ketika muslimin ini tidak lagi punya pelindung, punya khalifah, punya pemimpin, maka beban itu menjadi terpusat di pundak kita pribadi. Maksud saya begini, di fase mulkan adon sekalipun, ya jangankan fase khulafaur rasyidin, di fase mulkan adon sekalipun, itu negara itu betul-betul mengarahkan umatnya. Fase khulafaur rasyidin misalnya, Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah itu turun ke pasar-pasar gitu. Maka orang yang tidak tahu itu jadi diajari gitu. Uh, kan dicek itu. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak? Kalau nggak tahu belajar dulu. Bagaimana kamu berjual beli di pasar sementara kamu nggak tahu fikih muamalah, kemudian diajari. Nah persoalannya sekarang kita nggak punya itu. Kita nggak punya pelindung, kita nggak punya seseorang atau sebuah institusi yang meriayah kita, maka kita harus meriayah diri kita sendiri. Cara meriayah diri kita sendiri apa? Kita pahami. Kita sudah paham atau belum? Sudah termasuk orang yang tidak asing dengan Islam atau belum? Kalau kita merasa bahwa kita masih termasuk orang yang asing dengan Islam, maka mari kita atasi bagaimana caranya agar kita tidak asing dengan Islam. Caranya apa? Ya ngaji. Caranya belajar. Nah, mulai dari belajar akidah, mulai belajar fikih ibadah dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kita karena kita sedang membahas soal fikih bisnis, fikih muamalah, ya berarti sebagai pebisnis Muslim jangan bisnis dulu kalau belum belajar fikih muamalah. Ini sangat penting gitu. Kalau tidak, kita pasti akan tertipu dengan gebiar muamalah, gebiar bisnis peradaban kapitalis ini, sehingga kemudian tidak tanpa sadar kita mengikuti mereka seperti sabda Rasul bahwa kita itu akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan nanti kalau mereka masuk ke lubang biaya pun kita itu mengikuti. Karena apa? Karena kita nggak tahu bahwa itu lubang biaya, Pak. Gitu. Kita nggak tahu bahwa bursa saham itu lubang biaya. Kita nggak tahu bahwa startup yang model seperti itu lubang biaya. Kenapa nggak tahu? Karena nggak belajar. Maka menjadi sangat penting bagi kita hari ini, pebisnis Muslim itu mempelajari ini. Belajarnya jangan sekedar belajar misalnya buka YouTube, itu enggak mencukupi, harus melalui sebuah proses pembelajaran yang memang dirancang secara serius. Itu Ustaz Ali Akbar. Ya, baik. Ini relate dengan pertanyaan terakhir, Ustaz, sebelum masuk ke sesi Ustaz di Condro, terkait dengan proses belajar tadi, Ustaz. Artinya kan sekarang itu udah banyak
akses lah ya. Apakah YouTube, ada Syekh Google misalnya, ada macam-macam. Ustadz juga udah banyak gitu ya. Nah, ini pentingkah kemudian kita memahami muamalah bisnis secara mendalam, bahkan sampai menjadi pakar, Ustadz? Apakah memang cukup ya seadanya aja dan seterusnya? Itu kira-kira bagaimana, Ustadz? Ya, baik. Jadi begini, fase mulkan jabriyatan yang sedang kita jalani ini itu tidak akan selamanya. Akan ada akhirnya, kemudian akan memasuki fase kelima, yaitu khilafah alamiyah nubuwah, khulafur rasyidin yang seri kedua. Nah, persoalannya begini, fase khulafur rasyidin kedua, khilafah alamiyah nubuwah, itu dalam bahasa Jermannya itu tidak mak bedunduk datangnya, datang tiba-tiba. Itu tidak bisa begitu gitu. Memang kemenangan itu hadiah dari Allah gitu. Tetapi Allah memberi hadiah itu kapan? Ketika umatnya itu memang menyiapkan, ketika umatnya itu melakukan amal, melakukan ikhtiar sesuai dengan itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sesungguhnya tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah sendiri keadaannya. Nah, keadaan muslimin yang hari ini terpuruk di masa mulkal jabriyatan itu dijanjikan oleh Allah ada kebangkitannya. Tetapi kebangkitan ini tidak datang tiba-tiba gitu. Perlu diupayakan. Upayakannya apa? Ya di semua bidang. Apa dipelajari, kemudian tidak sekedar dipelajari, ditegakkan gitu. Nah, bagaimana kemudian peradaban Islam ini akan bangkit kembali? Dalam hal ini secara khusus yang sedang kita bicarakan adalah ekonominya, sistem bisnisnya akan bangkit kembali kalau kitanya, generasi muslimnya, tidak tahu. Nah, gimana kan? Nah, maka kalau kita memang serius pengen kembali membangkitkan peradaban Islam itu, siapa yang akan membangkitkan kalau bukan kita? Nah, bagaimana mungkin kita akan membangkitkan kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak paham? Maka menjadi penting untuk mempelajari, menyusun bangunan sistem ekonomi Islam ini, yang kemudian kita yang belajar itu nanti menyebarkan kepada sebanyak mungkin umat, sehingga umat paham dan melihat bahwa peradaban Islam yang akan kita bangun itu di semua lini itu memang istimewa, luar biasa. Termasuk yang sedang kita bicarakan adalah di lini ekonomi, di lini bisnis, itu luar biasa. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini luar biasa kalau kita bisa membandingkan, ini loh kapitalis begini, ini loh Islam begini, coba bandingkan, Islam lebih unggul. Nah, seperti itu. Maka kita sebagai penggerak perubahan ini harus bisa menguasai segala macam lini-lini peradaban Islam. Mungkin yang sedang hadir di sini adalah yang Allah siapkan untuk menjaga lini ekonomi bisnisnya. Saya pikir itu, Ustaz Ali. Ya baik, alhamdulillah, syukuran jazakallah khairan Ustaz untuk pemaparannya. Mungkin nanti kita perdalam di sesi Q&A Ustaz ya, dengan para peserta dan juga pertanyaan-pertanyaan langsung yang muncul barangkali. Kita berpindah dulu ke narasumber yang kedua, Ustaz Dwi Condro Triyono. Assalamualaikum Ustaz. Masih di mute Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Ustaz? Sehat-sehat ya? Insya Allah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, tadi sudah ada tambahan insight ya dari Ustaz Miri terkait dengan puzzle akhir zaman, dan ternyata memang itu bagian dari salah satu puzzle kalau kita memposisikan definisi akhir zaman itu apa. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah terkait hadis-hadis yang spesifik Ustaz. Yaitu alan nasi zaman, akan datang suatu zaman di mana orang-orang itu dia acuh tak acuh terkait dengan halal haram, terkait dengan riba. Nah, ini sebetulnya makna yang benarnya, apakah sudah pernah kejadian atau memang ini baru kejadian di zaman kita, dan harusnya sebagai muslim bagaimana mendudukannya? Iya, jadi banyak hadis ya yang berkaitan dengan akan datang suatu masa, ya. Akan datang suatu zaman.
nggak ada keterangan akhir zaman ya, karena akhir zaman sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz akhir zaman. Kalau lihat gelarnya agak menakutkan ya. Tapi penjelasannya tadi jadi clear ya. Nanti kalau ingin lebih menakutkan ya Ustadz alam kubur. Lebih sangar lagi. Jadi hadisnya Nabi bersabda, yakti alan nasi zamanun. Jadi akan datang suatu masa. La yubalil mar'u ma akhadha minhu minal halali minal haram. Jadi itu salah satu hadisnya. Yakti alan nasi zamanun. Akan datang suatu zaman, suatu masa, la yubalil mar'u. Di mana orang-orang itu sudah nggak peduli lagi. Ma akhadha minhu. Apa-apa yang diambilnya itu minal halali, apakah dari yang halal, minal harami, apakah diambil dari yang haram. Jadi tekanan dari hadis ini itu adalah ciri-ciri perilaku yang ditunjukkan oleh Rasul di dalam bermuamalah. Yaitu apa? Ketika bermuamalah sudah tidak memperhatikan lagi halal dan haram. Tadi Ustadz Doni sudah menyampaikan, berarti yang dipikir apa? Yang dikejar hanya satu, yaitu yang banyak, dan yang banyak. Jadi kalau umat itu yang dipikir dalam bisnis itu adalah yang penting bisa mendapatkan yang banyak, sudah nggak peduli halal haram, berarti tanda-tanda itu sudah tiba. Jadi hadis itu menekankan pada ciri-cirinya. Nah, kalau kita kaitkan dengan masa sekarang ini, nampaknya itu adalah muncul ciri-ciri yang sudah ditunjukkan oleh Rasul tadi. Makanya kalau ada workshop ya, pelatihan-pelatihan bisnis, kita bisa membandingkan. Kalau ada bau-bau syariahnya, insya Allah sepi. Pelatihan bisnis syariah yang ikut itu bisa dihitung jari. Tapi kalau pelatihan bisnis miliuner, bilioner, insya Allah itu ngantrinya sampai ribuan, bahkan nolak-nolak. Walaupun bayarnya sangat mahal. Dan fakta itu sudah terjadi. Berarti apa? Memang halal haram sekarang nggak laku. Pelatihan bisnis syariah nggak laku. Berarti apa? Orang lebih mementingkan pelatihan bisnis yang bisa memberikan keuntungan yang banyak. Tidak peduli halal haramnya. Nah, sekarang terbukti, berarti zaman yang dimaksud Rasul itu yang memprihatinkan kita. Padahal Nabi sudah bersabda, ini yang sebenarnya hadis yang lebih mengerikan lagi, sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak melalui perintahku, tidak melalui jalanku, maka amalan itu tertolak. Kan sayang sekali. Dia sudah banyak beramal, dia sudah banyak melakukan bisnis. Kalau mau dihitung, hidup dalam sehari antara beribadah mahdoh, ibadah langsung dengan muamalah, dengan bekerja, dengan bisnis, itu kan mungkin rasio normalnya ibadah mahdoh itu paling 10% atau 5%. Sedangkan 90% sampai 95% itu habis untuk bisnis, untuk cari duit, untuk bekerja. Kalau 90% hidup kita itu untuk bekerja, sementara kita tidak tahu halal haramnya, walaupun menurut kita ini sudah benar, menurut kita ini sudah baik, ini sudah lumrah, sudah maklum, semua orang juga mengerjakan seperti itu, dan tidak ada yang dirugikan, ini amal yang baik. Semua amal-amalan yang tidak ada landasan syariahnya, tidak faham halal haramnya, walaupun kebetulan benar, kebetulan halal, tetap tertolak. Tidak ada pahalanya. Seluruh hidup kita itu habis untuk bisnis, tapi di akhirat nanti nggak ada pahalanya, nggak ada balasannya. Semua, tertolak semua. Kenapa? Karena tidak dilandaskan kepada halal haram, tidak dilandaskan kepada ilmu tadi yang disebut Ustadz Doni, tidak paham ilmunya. Kalau tidak ada landasan ilmu syariatnya, ya tidak ada pahalanya. Kan sayang sekali itu.
dan sekarang benar-benar terjadi melingkupi kehidupan kita. Kalau urusan ibadah mahdoh aja telitinya minta ampun. Bidang angkat tangan dalam takbir sudah saling membid'ahkan. Oh itu ketinggian, itu bid'ah. Nggak ada tuntunannya dalam Rasul. Harusnya sejajar pundak. Wah ributnya minta ampun. Tetapi urusan muamalah benar-benar sudah tidak peduli. Itulah yang saya pahami dari hadis akhir zaman. Bukan. Gitu ya, Allah. Baik, cukup Ustaz. Nanti makin jelas ya untuk hal-hal yang sifatnya spesifik soal hal haram. Ternyata itu bisa jadi udah bukan bisa jadi tadi ya, ciri-cirinya sudah sangat jelas sekali masuk di zaman kita sekarang, terbukti dengan agenda-agenda yang sifatnya duniawi itu banyak banget pesertanya. Tapi kalau yang ada sifatnya akhirat atau bicara soal syariah biasanya sedikit. Tapi itu menjadi tantangan zaman kita berarti saat sekarang ini. Nah, sekarang yang perlu dilakukan, yang perlu dilakukan oleh para pelaku bisnis, ya, para pebisnis Muslim hari ini, selain daripada memahami tadi apa tantangan-tantangan, kira-kira apa saja yang perlu dipelajari. Mungkin ini relate dengan apa yang sedang dibuka atau diadakan oleh Pak Isaac hari ini ya, atau Ustadz juga di bawah bimbingan Ustadz, artinya sekaligus menjelaskan urgensi daripada program-program yang diadakan Ustadz, mungkin silakan. Iya, jadi kita memang di Core Isaac ya, khususnya di program AKBS ya, Akademi Konsultan Bisnis Syariah, itu memang kita mencoba untuk membantu semudah mungkin. Makanya jargonnya mudah dan menyenangkan. Jadi paling tidak ada 5 yang harus kita pahami ya, menyangkut bisnis. Bagaimana agar pertanggungjawaban bisnis kita itu benar-benar di hadapan Allah, besok di akhirat itu bisa dihisab dengan benar. Jadi ada 5 hal yang akan kita fokuskan dalam pelajaran bisnis syariah. Yang pertama memang pondasinya, pemahaman dasar terhadap muamalah syariah. Kemudian dari pondasi itu melahirkan 4 pilar. 4 pilar bisnis, 3 diantaranya itu untuk menata internal bisnis kita, 1 itu berhubungan dengan eksternal. Nah, 4 pilar yang 3 itu pertama, ketika akan membuat perusahaan. Pilihan dalam membuat perusahaan itu milik pribadi atau bermitra. Kalau milik pribadi memang tidak banyak hukum-hukum yang terkait dengannya. Tetapi begitu kita bekerja sama, walaupun cuma 2 orang, ini harus paham dengan hukum syirkah. Ini pilar pertama, bentuk perusahaannya harus jelas. Ini pribadi atau bersirkah. Kalau bersirkah, nah ini harus belajar sirkah dengan benar. Karena kalau kita tidak bisa bersirkah dengan benar, ya nanti akan terjebak tadi seperti Ustadz Doni sampaikan, khawatirnya apa? Terjebak dengan riba lagi. Padahal sirkah itu disyariatkan oleh Allah supaya kita terhindar dari riba. Kalau kita diharamkan melakukan riba, solusinya apa? Solusinya sirkah kan? Kalau kita mau bisnis nggak punya modal, biasanya kan utang. Utang itu dengan bunga, dengan riba. Bahasa Jermannya anaan tadi. Nah itu kan haram. Maka solusinya apa kalau riba itu haram? Bersirkah. Kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita tidak punya modal, maka bersirkah dengan orang yang punya modal. Itu namanya bersirkah. Berarti perusahaan kita perusahaan sirkah. Yang kedua, pilar yang kedua itu adalah kalau kita mau mengangkat tenaga kerja, maka kita harus tahu hukum-hukum ketenaga kerjaan. Itu tersimpul dalam akad ijarah, yang biasanya dikenal dengan ijaratul ajir. Jadi kita tidak boleh mempekerjakan orang dengan akad yang salah. Yang paling kritikal di dalam mempekerjakan orang dengan akad yang salah itu dalam penentuan upah. Nah, penentuan upah yang, mohon maaf ya, yang mengacu kepada UMR itu masih belum syar'i.
penentuan upah dengan persentase dari hasil penjualan itu malah haram hukumnya. Nah, banyak yang kita itu belum tahu bagaimana akad ketenaga kerjaan, tapi sudah mempekerjakan orang. Itu kalau sampai salah akadnya itu menzolimi. Hukumnya nanti bisa jatuh haram. Pilar yang ketiga itu adalah permodalan syariah. Jadi kalau perusahaan sudah berdiri, kemudian ingin menambah modal, menarik modal baru, itu juga harus tahu akad-akad yang benar. Apalagi terkait dengan perusahaannya sirkah. Jadi bagaimana caranya kalau sirkah sudah berjalan, mau menarik modal baru atau pesirkah baru. Itu harus tahu caranya, cara menutup akuntansi keuangannya, kemudian membuka akad baru dengan neraca yang baru, itu harus tahu agar tidak menyimpang dari syariah. Nah, kalau tiga ini, mulai dari bentuk perusahaan, ketenaga kerjaan, kemudian permodalan itu sudah beres, berarti secara internal perusahaan kita, menurut hasil pembelajaran kami, ya, pengalaman kami itu sudah, insya Allah sudah 100% syariah secara internal. Tinggal bisnisnya itu berhubungan dengan pihak luar, yang kita sebut transaksi-transaksinya. Transaksi bisnis itu pilihannya cuma dua. Yang pertama jual beli, yang kedua jasa. Jual beli harus terkait, harus paham hukum-hukum jual beli atau al-bai', babul buyuk ya kalau dalam fikihnya. Kalau jasa itu terkait dengan ijaroh. Jadi nanti ijaroh itu bisa kita itu jual menyewakan barang, bisa menyewakan keahlian, bisa menyewakan tenaga. Nah, ini harus kita paham. Oleh karena itu, untuk mempermudah kita itu mendeteksi apakah bisnis kita sudah sesuai syariat atau tidak, 5 hal itu harus kita kuasai. Yang pertama, pondasinya, kemudian 4 pilar yang muncul dari pondasi itu, 1, bentuk perusahaan, 2, ketenaga kerjaan, 3, permodalan, yang keempat, transaksi-transaksi. Insya Allah ini untuk mempermudah dan supaya menyenangkan. Kira-kira begitu ya. Allah. Ya, baik. Sebagai pengantar barangkali sampai di sini dulu, Ustadz ya, untuk kita explore lagi nanti langsung dengan para peserta, begitupun dengan Ustadz Doni Riu. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, ya, kurang lebih sekitar 30 menit ke depan, ya, silakan yang mau bertanya langsung boleh raise hand, atau yang ingin menyampaikan via chat atau Q&A juga boleh ya, silakan. Bisa diajukan kepada Ustadz Doni Riu atau juga kepada UDC. Nah, untuk yang bertanya langsung dulu ada Pak Sony Iskandar. Silakan Pak Sony Iskandar. Sebentar. Ya, silakan Pak Sony Iskandar. Tinggal diklik saja. Silakan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menimpalin apa yang disampaikan oleh Ustadz Doni. Saya sepakat bahwa akhir zaman ini, mempelajari akhir zaman itu sangat krusial, berhubungan dengan khususnya bisnis ya. Karena bisnis sendiri sangat tergantung oleh keadaan kondisi makro dan mikro, khususnya keadaan kondisi global yang katakan terjadi konflik di Ukraina sangat berpengaruh terhadap supply chain barang-barang tertentu yang seperti kita pahami bahwa Indonesia, masyarakat atau orang Indonesia sangat bergantung kepada olahan gandum yang kita makan, jadi mie instan ya. Itu salah satu contoh. Jadi krusialnya mempelajari akhir zaman ini sangat penting. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ustadz Doni, seperti apa pengenjauantahan atau
secara real dari mempelajari akhir zaman bagi para bisnismen atau pelaku pengambil keputusan dalam sektor-sektor kehidupan umat Islam, seperti apa contoh aktualnya? Karena kemarin saya juga sempat mempelajari skenario analisis bagian dari big data. Apakah itu sebagai salah satu dari pengejawantahan akhir zaman atau seperti apa? Mungkin mohon pencerahan dari Ustadz Dodi Erwi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Poinnya dapat bisa langsung ditanggapin mungkin. Baik Pak Soni Iskandar. Begini. Sebenarnya kalau kita mau membahas tentang ekonomi ya, akhir zaman dalam konteks kita akan mengubah fase mulkan jabriyatan ke khilafah alam haji nubuwah ini. Maka yang perlu disiapkan itu memang tatanan ekonomi secara menyeluruh. Bahwa secara pribadi itu kita harus menguasai seluruh fikih muamalah, itu betul secara pribadi. Tetapi persoalannya yang akan kita bangun itu bukan diri pribadi, tetapi umat ini secara umum. Gitu. Maka yang kita bangun tidak hanya itu. Maka saya itu wow sekali ketika Ustadz Dwi Condro itu membangun bangunan pemahaman ekonomi Islam ini secara menyeluruh. Kemudian dituliskan di dalam buku beliau yang ekonomi madhab Hampara itu, beliau bercerita tentang bagaimana kenapa kok sampai mempelajari ekonomi konvensional di kampus, di S2, S3-nya kok belajar ekonomi konvensional, kok tidak belajar ekonomi syariah dan sebagainya. Dari cerita beliau itu, saya melihat bahwa ini ada sebuah misi besar untuk membangun tatanan ekonomi yang betul-betul memang tatanan ekonomi ini berbeda dengan tatanan ekonomi yang ada, yaitu tatanan ekonomi kapitalis. Nah, kalau kita ngomong akhir zaman, perubahan dari mulkan jabriyatan ke khilafah alamiyah nubuwah, kan kita ngomong tentang itu. Sistem ekonomi yang sedang berlaku di fase mulkan jabriyatan ini, yaitu kapitalis ini, kemudian akan kita geser menjadi sistem ekonomi khilafah alamiyah nubuwah. Maka yang kita pikirkan sebenarnya bukan hanya semata-mata perkara muamalah individu, tetapi bangunan ekonominya secara makro. Nah, kemudian yang istimewa lagi, apa yang beliau susun ekonomi madhab Hampara itu tidak hanya disusun di atas kertas dalam bentuk buku, dalam bentuk penelitian, tetapi kemudian menjadi kampus yang kita kenal dengan kampus Hampara yang tempatnya tidak jauh dari rumah saya. Jadi bayangkan ada ilmu yang dibangun, kemudian ada kampus yang menjadi media untuk menyiapkan kader-kader yang paham tentang sistem ekonomi Islam secara makro maupun secara mikro. Nah, yang menarik lagi apa? Yang menarik lagi sudah ada tatanan ilmunya, sudah ada kampus yang digunakan untuk mencetak kader-kader generasi penerusnya. Ada masyarakatnya, masyarakat pebisnis muslimnya. Siapa ya? Kita semua. Gitu. Cuma persoalannya kita sendiri juga sama-sama menyiapkan. Kita sebagai masyarakat pragmatisnya, masyarakat praktisinya, yang akan sama-sama mensupport bangkitnya peradaban ekonomi Islam tadi, ya kita harus paham bahwa kita melakukan muamalah, melakukan bisnis itu sesuai dengan syariat Allah yang memang sudah kita sama-sama paham. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan lagi Ustadz Dwi Condro itu mencoba mewujud nyatakan misalnya ya, ketika mendirikan apa yang namanya Trust SS, Trust Solusi Syariah, itu betul-betul mewujudkan secara praktis, secara nyata bahwa ini loh muamalah dengan syariat Islam itu diwujud nyatakan bisa. Maka ini sangat lengkap. Ini sangat lengkap mulai dari
basic ilmunya tidak hanya di atas kertas, dibangun menjadi sebuah kampus, ditopang dengan masyarakatnya, kemudian kalau beliau bersama Pak Yoyo sama Pak Chandra itu kemudian membangun entitas bisnis yang memang sesuai syariat dan itu memang real bisa berjalan, maka kita juga sama gitu. Kita itu bagian dari masyarakatnya, penopangnya, yang juga akan bersama-sama membangun peradaban itu. Gitu. Dengan cara apa? Ya pertama kali bisnisnya kita bangun sesuai dengan syariat dan memang proper secara profesional. Secara profesional proper bisa jalan dan secara syariat itu tidak melanggar. Gitu. Nah ini bagian dari kontribusi kita untuk membangun peradaban Islam di bidang ekonomi secara utuh. Nah kemudian teman-teman persoalannya apa? Kita semua perlu belajar. Saya pengen sekali sebenarnya ketika diceritakan tentang Hamfara ingin mencetak generasi yang menjadi penopang ekonomi Islam ini secara keilmuan. Saya tertarik sekali. Cuma persoalannya ya tidak bisa saya yang terutama yang sudah seumur ini kuliah di sana harus mondok dan lain sebagainya. Gimana ceritanya saya harus mundur ke usia 20-an lagi kalau mau. Tetapi yang menarik apa? Bagi kita yang sudah kelewat, yang sudah usianya sudah kelewat ini, dan pengen bersama-sama membangun peradaban Islam di ranah ekonomi itu, dan kita secara umur sudah tidak lagi memberikan untuk kuliah secara konvensi teman-teman yang masih muda. Nah, menarik itu gitu. Tentu akan menjadi berbeda dengan kalau kuliah. Tetapi ini menjadi jembatan, menjadi solusi bagi kita yang sudah berumur dan sudah terlanjur terjun di dunia bisnis untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat penopang sistem yang sedang kita perjuangkan. Mungkin jawaban luasnya begitu, walaupun kalau luas ya otomatis tidak spesifik. Itu ya Pak Soni, menurut saya. Ya, saya gitu jawab. Clear ya, Pak Soni Iskandar, ya, setidaknya menjawab lah ya untuk kemudian apa yang ditanyakan tadi. Berikutnya, kalau ada yang mau bertanya langsung lagi, silakan ya bisa raise hand agar kita beri akses mic-nya. Tapi kalau misalnya belum, ya kita bahas pertanyaan yang masuk di Q&A dulu dari Ibu Rosalina. Nah ini terkait dengan muamalah syariah, berarti ke Ibu saya dulu ya, Ustaz ya. Izin bertanya terkait akad ijaroh muntahiyah bitamlik IMBT. Apakah IMBT masuk dalam kategori dua akad dalam satu transaksi, Ustaz? Iya, jadi dari istilahnya sudah tercermin ya. Ijaroh muntahiyah bitamlik itu maknanya sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Jadi kalau kita belajar muamalah yang fikih yang klasik ya, yang namanya ijaroh itu hanya memindahkan manfaat, tidak memindahkan kepemilikan. Jadi konsekuensi setiap akad itu ada muqtadul akad kalau belajar muamalah. Setiap akad itu ada konsekuensi akad. Konsekuensi akad dari sewa menyewa itu hanya berpindah milik. Maka barang yang disewa harus kembali kepada yang menyewakan. Sedangkan jual beli, muqtadul akadnya atau konsekuensi akadnya itu memindahkan milik. Makanya kalau ada sewa menyewa kok berakhir dengan pemindahan kepemilikan, itu menunjukkan ada multi akad. Berarti menggabungkan sewa menyewa dengan jual beli. Maka itu melanggar dari hadis Nabi ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an sofkotaini fi sofkotin wahidatin. Nabi melarang dua akad digabung ke dalam satu akad. Jadi mohon maaf sejauh pengetahuan kami dan ini juga kita kaji di dalam AKBS, semua akad yang ada multi akadnya, ada double akad bahkan banyak yang triple akad itu hukumnya haram. Begitu ya, Allah. Baik, Ibu Rosalina insya Allah terjawab ya. Baik, satu pertanyaan lagi untuk UDC. Setelah ini kita switch ke Ustadz Deni Riu. Ada yang kira-kira pas ya untuk dijawab.
Ustadz eh, Dwi Chandra dulu ya DC. Perihal jual beli dua harga, Ustadz, semisal dalam kredit barang itu, bagaimana hukum dan pandangannya? Apakah skema jual beli dua harga semisal cash 5.000, kredit 65.000, dan pembeli diberikan wewenang untuk memilih salah satu, itu tetap riba? Dan apakah jika denda keterlambatan bayar itu mutlak riba meskipun sudah disepakati sejak awal? Gitu, Ustadz. Iya, kalau masih di dalam penawaran, istilah dalam fikih masih dalam ijab, itu memang harga boleh berubah-ubah. Boleh banyak harga, namanya juga masih tawar-menawar. Yang harus kita perhatikan itu ketika terjadi akad, ketika terjadi qabul ya. Maka kalau sudah terjadi ijab qabul, itu harga harus yang dipilih harus satu. Oleh karena itu kalau dalam penawaran ini kalau kredit misalnya harganya 150.000. Kalau cash harganya 125.000. Boleh enggak? Kalau masih dalam penawaran boleh. Yang penting apa? Ketika akad ijab kabul harus dipilih salah satu harga saja. Misalnya saya mau kredit dengan harga 150.000 dibayar selama 3 bulan, dicicil 3 bulan, per bulan 50.000, 50.000, 50.000. Hukumnya sah, boleh. Dengan catatan apa? Selama masa kredit tidak boleh berubah harga. Misalnya kalau dia tidak bisa mencicil bulan kedua, minta mundur 1 bulan, disetujui penjual dengan syarat apa? Dengan syarat harganya ditambah, istilahnya denda, keterlambatan membayar cicilan. Nah, kalau terjadi seperti itu, kata Nabi termasuk riba. Karena memang ada hadis secara khusus. Nabi mengatakan man ba'a bi bai'ata ini falahu aukasuhuma awir riba. Jadi tegas sekali Nabi mengatakan barang siapa yang berjual beli dengan dua jual beli, maka baginya adalah harga yang terendah, harga awal, atau dia telah melakukan riba. Jadi kalau sudah disepakati harganya 150.000, kalau terlambat mencicil didenda, misalnya ketemunya jadi 160.000, maka selisih 10.000 itu riba. Jadi kata Nabi, boleh saja jual beli itu diteruskan kalau dia terlambat membayar cicilan, asalkan tetap dengan harga awal yaitu 150.000. Kalau ada tambahan yang 10.000 kata Nabi itu riba. Gitu ya, semoga difahami. Allah. Baik, insya Allah terjawab ya. Yang bertanya tadi dari Anonymous, udah kayak ini ya, dunia maya Anonymous. Baik, berikutnya kita switch ke Ustadz Duniriu dulu dari Ahmad Safik Faikun Naufal. Ustadz, apa betul jika bisnis mau besar harus mengikuti zona kapitalis? Baik, jadi yang dimaksud besar itu apa? Besar itu kan macam-macam definisinya. Besar omsetnya, besar ukuran perusahaannya, besar besar ukuran perusahaan ini maksudnya ukuran perusahaan itu maksudnya pegawainya banyak, kantornya besar, atau besar secara modal, gitu. Kan macam-macam kan. Kalau besar secara modal, ya tidak harus jadi kapitalis. Islam pun kalau kita atau panjenengan punya modal besar, ya bisa langsung besar, nggak usah jadi kapitalis. Kalau untuk punya sebuah perusahaan yang besar dengan manajemen yang sangat besar, itu ya tidak harus kapitalis pun bisa. Di dalam Islam pun bisa. Besar secara pasar, ya bisa juga gitu. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau menggunakan kapitalis itu bisa besar dalam waktu singkat. Bisa besar dalam waktu singkat. Kalau kita lihat seperti yang saya contohkan tadi, misalnya perusahaan-perusahaan startup itu memang membesar dengan sangat cepat. Kenapa demikian? Karena sistem permodalan di dalam perusahaan kapitalis, perseroan terbatas, atau mungkin yang lain-lain, atau perseroan yang terbuka, IPO dan lain sebagainya, itu memang memungkinkan perusahaan itu membesar dengan cepat. Dengan misalnya yang gini, orang bikin perusahaan dengan
modal 100 juta saja. Kemudian uang 100 juta ini dibakar untuk membangun brandingnya. Nah, dari hasil 100 juta itu perusahaan ini bisa masuk bursa efek, bisa menjadi perusahaan yang terbuka, IPO. Nah, ini bisa nanti tiba-tiba itu menjadi perusahaan yang senilai misalnya 5 miliar, 10 miliar. Nah, ketika begitu nanti akan berbondong-bondong para investor itu untuk membeli saham. Maka kalau sudah begitu, itu pasti modal yang ada di perusahaan terbuka, model kapitalis itu memang langsung menjadi banyak dalam waktu yang cepat. Nah, cuma persoalannya, secara alami ini ya, secara alami, sesuatu yang tumbuh dengan cepat, itu biasanya itu lemah. Ayam misalnya, ayam kampung yang tumbuhnya alami lama itu jauh lebih kuat daripada ayam pedaging yang tumbuhnya cepat. Yang tumbuhnya di-push secara cepat itu biasanya lemah. Nah, apalagi kemudian bisnis. Bisnis kapitalis itu besar dengan cepat, tetapi tentu saja tumbangnya juga dengan cepat juga. Nah, maka pertanyaannya begini. Maka jawabannya begini. Apakah untuk besar itu harus masuk kapitalis? Enggak, pakai Islam pun bisa besar. Cuma besar kalau mengikuti kaidah Islam, itu besarnya itu bertumbuh. Ya seperti tumbuhan yang tumbuh dari tunas, kemudian semakin membesar, semakin kuat, semakin kuat. Nah ini tumbuh betul, gitu, tumbuh. Dan besarnya itu memang besar yang betul-betul kuat gitu. Kalau mengikuti kaidah Islam. Nah kalau kapitalis enggak, kapitalis itu tumbuh sekarang, 5 bulan kemudian jelek langsung besar itu bisa. Tetapi kopong. Nah persoalannya, perbedaannya begitu. Jadi bukan berarti kalau mengikuti Islam tidak bisa besar. Bisa besar, tetapi harus mengikuti proses. Dan sebenarnya proses itu adalah sebuah sunatullah. Sementara kalau proses sebuah sunatullah ini dilangkai, maka sunatullah juga bahwa yang besar dengan tiba-tiba seperti bisnis dalam kaidah kapitalis itu lemah. Jadi kurang lebih begitu. Baik, insya Allah clear ya, Pak Ahmad Syafiq. Berbeda antara tumbuh dan besar dari perspektif kapitalis maupun yang Islam. Ya, dan tadi sudah dipaparkan cukup detail oleh Ustadz Doniri. Baik, kita bergeser lagi, switch ke Ustadz Condro, masih dari Anonymous yang kedua. Ustadz, banyak ditemui sekarang akad-akad dalam tidak seutuhnya karena sering berbeda antara teori dan praktik di lapangan. Misalnya, murabaha di mana bank bukan sebagai penjual atau status pemilik barang atau telah membeli terlebih dahulu barang yang diinginkan nasabah, namun hanya perantara antara supplier dengan nasabah bank yang mengajukan pembiayaan. Nah, ini kira-kira tanggapannya bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi kalau Bank Syariah itu acuannya adalah fatwa DSN MUI. Kalau kita lihat memang fatwa DSN MUI itu masih sangat sederhana ya, masih sangat umum. Oleh karena itu kalau diaplikasikan di perbankan syariah, mohon maaf ya, apalagi SDM yang bekerja di bank syariah kebanyakan itu berasal dari bank konvensional. Biasanya mereka itu dipindahkan, kemudian mungkin di training seminggu 2 minggu, kemudian langsung suruh pegang bank syariah. Maka bukan tidak mungkin prakteknya itu jelas masih berbau konvensional. Karena koridor yang diberikan MUI itu masih terlalu umum, terlalu longgar ya. Sehingga prakteknya akhirnya mirip dengan konvensional. Ya, contohnya seperti murabahah di bank syariah ya. Murabahah di bank syariah itu ketentuannya misalnya harus ada akad pesan. Dan akad pesan itu harus bersifat wa'ad ya. Wa'ad itu belum terjadi akad. Kemudian setelah wa'ad, barang sudah dibeli oleh bank, kemudian baru terjadi akad jual beli secara kredit. Tapi dalam prakteknya kan enggak. Dalam prakteknya langsung satu draft itu pesan langsung digabung dengan akad jual beli. Nah, itu berarti kena multi akad. Dan itu ada hadis langsung yang melarang.
La yahilu salafun wa bai'un. Tidak halal atau haram hukumnya menggabungkan antara akad pesan digabung dengan jual beli. Itu kena multi akad, hukumnya haram. Nah, inilah yang terjadi ya, kesenjangan antara fatwa dengan prakteknya. Nah, oleh karena itu tadi Ustaz Doni sudah mengingatkan, nah disinilah perlu kita itu memperdalam lagi. Jadi tidak sekedar bagaimana training-training yang sifatnya instan tadi itu mengajarkan yang penting prakteknya gini-gini, tapi tidak ngerti ilmunya. Itu bahaya. Jadi kita perlu tahu ilmunya, tadi kerangkanya sudah kita berikan dengan eh, satu pondasi. Nah, pondasi ini kan kita harus paham. Pondasi muamalah, prinsip-prinsip muamalah dasar ini harus kita pahami. Yang disebut akad itu apa, yang disebut muamalah itu apa, bedanya muamalah dengan ibadah itu apa. Ini prinsip dasar yang harus dipahami sehingga ketika nanti di lapangan itu banyak sekali produk-produk baru atau transaksi-transaksi baru atau akad-akad baru yang tadi banyak disampaikan Ustadz Doni, karena akhir zaman, kita langsung bisa dengan cepat memutuskan. Gitu loh. Punya pegangan yang kuat, punya ilmu yang kuat. Nah ini yang sebenarnya perlu diperhatikan. Gitu ya, Allah. Baik, insya Allah clear ya untuk murobaha tadi sudah sering juga sebetulnya dibahas ya di forum-forum online yang lain. Nah, kemudian kita tuntaskan dulu yang ada di Q&A. Saat ada Ismail Kim, ya. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita kredit barang dengan seseorang? Mekanismenya syar'i, dia beli barang dulu, lalu dia akad kreditkan kepada kita tanpa bunga, denda, dan sita. Namun setelah ditelusuri, beliau membeli barang itu menggunakan kartu kredit. Apakah kita kena ribanya juga, Ustaz? Iya, itu bagian dari pemahaman dasar ya tadi. Jadi prinsip muamalah memang dihukumi hanya zohirnya saja. Ini landasannya dari hadis Nabi, nahnu nahkumu bizohiri. Wallahu yatawalla asarairo. Jadi kita ini umat yang disuruh menghukumi dalam muamalah itu zohirnya saja. Urusan batin serahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Dalam muamalah itu sah tidaknya diukur zohirnya, yaitu apa yang terlihat, apa yang nampak dalam akad itu, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, itu sah. Maka pihak satu dan pihak kedua secara batin, kalau di belakangnya itu ada kesalahan-kesalahan, tidak ditanggung oleh pihak kedua. Misalnya tadi jual beli secara kredit. Antara penjual dan pembeli dilihat dari rukun dan syaratnya terpenuhi. Ternyata barang itu diperoleh oleh penjual dari kredit menggunakan kartu kredit. Pertanyaannya apakah yang membeli kena dosanya? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Yang dosa hanya yang membeli barang dengan kartu kredit tadi. Sementara pembelinya dihukumi mengikuti zahirnya saja. Nah ini contoh kita harus paham prinsip dasar muamalah. Nanti banyak berlaku seperti itu. Kalau kita tidak paham, kita nggak bisa hidup nanti dalam sistem yang tidak Islam seperti ini, kita tidak bisa bermuamalah. Nanti menjadi PNS saja haram gitu loh. Kenapa? Karena gaji yang diberikan ke PNS itu kan dari utang riba. Itu. Utangnya Indonesia sudah 8.000 triliun lebih. Dan ribanya per tahun itu rata-rata sudah 450 triliun bunga yang harus dibayarkan rata-rata. Mungkin sekarang sudah naik jadi 500 triliun. Itu bunganya loh. Dan itu untuk menggaji PNS dan aparat-aparat itu. Kalau itu haram, berarti semuanya haram. Nah, kita harus paham prinsip muamalah. Nanti kita bisa mengatakan, kalau gitu ya jangan jadi PNS, jadi pedagang saja. Nah, sekarang kalau jadi pedagang, kita mau jualan sama siapa? Kalau ada yang beli, misalnya tanya dulu, Ibu kerja di mana? Saya kerja di bank. Mohon maaf, saya nggak mau melayani orang kerja di bank. Nanti ada yang beli lagi, Ibu kerja di mana? Saya kerja di PT. PT itu haram, saya nggak mau melayani. Terus ada yang datang lagi, Ibu kerja di mana? PNS, oh saya nggak melayani. Terus yang beli siapa?
Nah, inilah yang disebut memahami prinsip dasar dari muamalah. Gitu ya, Allah. Baik, untuk yang di Q&A sudah terjawab semua dan sudah di penghujung waktu ya, Bapak Ibu sekalian. Masih ada yang di chat tapi nampaknya agak panjang karena soalnya juga cukup panjang, itu banyak angka-angkanya juga. Mungkin nanti dibahas di grup saja ya. Grup Q&A-nya nanti bisa diaktifasi untuk diskusi atau mungkin tanya jawab. Hanya mungkin nanti ada jadwal-jadwalnya, kita buka kapan menyampaikan pertanyaan, kapan kemudian dijawab dan seterusnya. Karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin ada hal penting yang perlu disampaikan Ustadz terkait dengan FABS sebelum kita ke Ustadz Doni. Silakan Ustadz. Baik, tadi sudah ada spill-nya ya. Jadi AKBS ini program baru dari Core Isaac. Tadi banyak disinggung Ustadz Doni. Jadi Core Isaac memang punya dua jalur kelas ya. Ada yang itu ada 8 semester ya. Itu memang mulai dari ekonomi makro, jadi berangkatnya memang dari besar dulu. Dari ekonomi makro baru mengecil ke ekonomi mikro. Nah, itu sudah berjalan sejak pandemi dulu. Dulu pas pandemi memang siswanya banyak ya, mahasiswanya banyak, tapi selesai pandemi agak menciut ya. Kemudian kita buka program baru yaitu AKBS. Kalau AKBS memang fokusnya kepada mikro ya, bisnis syariah. Ini memang melayani mereka yang sudah mulai punya bisnis, khususnya yang sudah mulai membesar. Dan kalau bisnis sudah mulai membesar, itu pasti akan bertemu banyak sekali muamalah-muamalah, transaksi-transaksi yang jenisnya macam-macam, jenisnya banyak yang baru. Mungkin zaman Nabi itu nggak ada ya. Kayak jual beli online itu zaman Nabi kan nggak ada. Jual beli di marketplace nggak ada. Pakai startup juga nggak ada. Bayar pakai kartu kredit juga nggak ada. Banyak sekali sekarang transaksi bisnis yang cemnya itu cem-macem. Yang kita memerlukan untuk memutuskan secara cepat bahwa semua tindakan orang Islam itu harus terikat dengan hukum syariat. Kalau mengandalkan tanya Ustadz terus itu mungkin Ustadznya sibuk, mungkin juga yang tanya banyak, nggak dijawab-jawab, padahal bisnis itu harus terus berlangsung. Nah, melihat fakta seperti ini, sementara di sisi lain kesadaran umat Islam untuk sadar syariah sudah mulai tumbuh. Ini berarti kebutuhan untuk bisa memutuskan langkah bisnis, transaksi bisnis yang sesuai dengan syariat dan benar-benar bisa dipertanggungjawab ini memerlukan sebuah kelas tersendiri ya. Oleh karena itu kita buka Akademi Konsultan Bisnis Syariah. Kok namanya konsultan? Apakah untuk menjadi konsultan? Jawabnya iya, untuk menjadi konsultan minimal untuk bisnisnya sendiri. Daripada nanya-nanya terus, lebih baik tanya kepada dirinya sendiri, dijawab sendiri karena konsultannya sendiri. Itu sebenarnya target dari lulusan AKBS. Jadi menjadi konsultan bagi bisnisnya sendiri. Maka kalau ownernya itu sibuk, minimal bisa mengutus karyawannya untuk disekolahkan di AKBS, sehingga nanti ownernya kalau tanya-tanya langsung kepada karyawannya yang disekolahkan di AKBS. Atau target ketiga, kalau memang mau secara khusus bisnis menjadi konsultan juga bisa. Karena kita punya hak untuk membuka bisnis tersendiri, yaitu menjadi konsultan bisnis syariah. Nah, grade-nya harus agak tinggi ya. Karena lulusan AKBS itu ada 5 grade ya. Yang tertinggi mumtaz sampai pokoknya lulus, asal ikut terus lulus dapat sertifikat. Gitu ya. Allah. Ya, baik. Sebelum jawab Ustaz, link pendaftarannya sudah di-share di room di chat Zoom ya, bisa diklik atau bisa dipelajari. Nah, selanjutnya mungkin ada closing statement atau
eh, hal penting yang perlu disampaikan oleh Ustadz Daniriu sebelum kita tutup acaranya? Silakan Ustadz. Ya baik, seperti yang dibicarakan di sejak awal-awal tadi, bahwa ini urusannya itu urusan dunia akhirat. Bisnisnya juga biar kuat secara alamiah, juga selamat di akhirat. Maka tidak ada lain rule syari. Dan kemudian pembelajaran bisnis sesuai syariat itu akan lebih komprehensif ketika dipelajari secara konstruktif. Kalau misalnya pas kita punya persoalan tentang kepegawaian kita tanya, pas kita ada persoalan tentang permodalan kita tanya, itu kemungkinan ya enggak di solusinya. Tapi kalau kita mempelajari sendiri secara konstruktif melalui kelas yang memang didesain untuk pemahaman secara menyeluruh, nah kita itu paham benar kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti ini. Bahkan nanti bisa mengambil ibrah bahwa ketika kita menggunakan sistem kepegawaian Islam itu adil baik bagi juragannya maupun bagi karyawannya. Kalau kita menggunakan akad syirkah itu sama-sama adil baik bagi investornya maupun bagi pengelolanya dan lain sebagainya. Dan maka kemudian sangat sangat penting untuk mempelajari perkara ini di dalam kelas yang memang disusun secara serius. Dan suggest saya teman-teman ikut AKBS ini dari Pak Isaac yang betul-betul insya Allah terpercaya. Saya sendiri secara pribadi percaya sama beliau. Tapi kan itu dari saya, matur nuwun. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dari saya. Jika ada hal-hal itu semata-mata tetap beliau. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas waktunya, ilmunya yang luar biasa. Jadi lebih paham tadi ya Bapak Ibu sekalian soal akhir zaman itu nggak sebatas soal dukhon, nggak sebatas soal dajjal, soal apa tadi itu kemudian apa namanya Imam Mahdi dan seterusnya. Ternyata lebih luas maknanya dari zaman Nabi sampai kemudian nanti uh, hari kiamat beneran, ya itu adalah akhir zaman, sehingga kita perlu melakukan pemetaan ini terhadap fase-fase yang ada, dan kita harus tahu juga tantangan-tantangan kita di masa kita sedikit silabusnya agar ada gambaran barangkali ya, bahwa memang kita tidak hanya sekedar fokus di soal halal haram, bahkan soal makronya pun ya kita tetap kita sampaikan di sini meskipun nggak spesifik, karena spesifiknya itu di program pakar ekonomi Islam ya, di program yang satunya. Namun kita tidak melupakan itu karena itu adalah bagian daripada tools untuk membuat pemetaan secara mendalam, bahkan mungkin jangka panjang itu sangat dibutuhkan. Itu di ilmu bumi ada studi masa depan bisnis syariah 2030 ya. Kemudian ini hasil riset juga yang kita gunakan, ada grafik sampai 2030 perencanaan global para pebisnis internasional itu seperti apa. Bahkan mereka sampai masuk ke regulasi-regulasi tadi seperti sudah kita spill di awal juga. Ya, di liberalisasi migas di Indonesia itu sudah masuk juga, bagaimana kemudian di rencana jangka panjang, menengah, jangka panjang yang kemudian 10 tahunan itu kemudian sudah apa namanya sudah di skenario, bahkan yang mungkin akan menang pemilu pun itu tak lepas daripada skenario. Nah ini hal-hal seperti ini mungkin jarang dibahas di luar sana ya, karena ini hal-hal yang penting juga. Tidak hanya kita bicara soal teknis bisnis, tapi pemetaan-pemetaan terkait dengan politik ekonominya, ya, terkait dengan pengaruh terhadap regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan yang ada, mungkin itu penting juga kita pelajari sebagai sebuah maklumat sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Tadi tantangan kita apalagi nih ya, ada SDGs hari ini yang sedang gencar. SDGs ini investasi kalau dia nggak mendukung salah satu isu besar. Isu besar apa? Yaitu LGBT.
perusahaan-perusahaan besar dia nggak akan dikucurkan dana investasi kalau dia ternyata nggak mendukung namanya LGBT. Itu menjadi program global itu. Ya, itu sudah sesuatu yang satu paket lah istilahnya, satu set. Nah, ini yang kemudian akan kita coba share. Begitupun yang lebih penting lagi adalah di ilmu langitnya, ya. Ada metodologi yang kemudian akan menjadi tools penting bagi kita. Jadi sebesar apapun tantangan di masa depan, bahkan mungkin tantangan zamannya itu belum pernah kebayang sebelumnya, tapi kalau kita memiliki tools metode penarikan hukum syariah di sini sangat lengkap ya, dari istidlal, istinbat, kemudian istihad, istiqro'i, tarjih, pun insya Allah akan dibahas semuanya. Begitupun tools-tools bagaimana kita bisa mengkonversi bisnis. Ada 5 fondasi di situ yang disampaikan oleh guru kita tadi ya, The Magnificent Five, mulai dari fondasinya, perseroannya, permodalannya, itu ada kanvasnya sendiri kita buatkan, dan kemudian ada tools-tools tambahan seperti laporan hasil analisanya dan seterusnya yang akan memudahkan kita ya dalam mengkonversi bisnis kita benar-benar sesuai syariah secara 100%. Jadi insya Allah ini kita buka cuma setahun sekali ya. Tahun ini kesempatannya tanggal 12 besok pembukaannya, silakan bisa langsung mendaftar ya, linknya ada di chat ya, bisa langsung klik dan bisa mendaftar. Pembayarannya pun sangat mudah dan menyenangkan, bisa bulanan, bahkan bisa langsung lunas, juga ada diskon ya. Diskonnya juga besar sampai 2 jutaan. Jadi silahkan saja ya yang kemudian mau barang ini ya, kemarin punya wacana ada semacam konferensi tahunan untuk muamalah bisnis ya. Jadi kita ada kumpulan orang-orang yang sudah mulai mempraktekkan bisnis syariah. Mungkin ada award-award di sana untuk mengapresiasi yang sudah benar-benar expert, yang sudah benar-benar serius mengembangkan bisnisnya sesuai dengan syariah. Namun hanya untuk bisa sampai ke sana ya tentunya harus ada syarat-syaratnya, harus satu frekuensi dulu, harus paham dulu mengelola bisnis syariah, diantaranya mempelajari bisnis syariah di Akademi Konsultan Bisnis Syariah ini. Jadi silakan ya yang kemudian ingin benar-benar serius belajar, kita bareng-bareng di sini, masih belum terlambat, masih ada beberapa hari lagi, tanggal 12 insya Allah kita pembukaan. Kalaupun ternyata mau mendaftar di hari H baru kemudian punya komitmen, punya azam di hari itu, silakan saja bisa langsung menghubungi. Jadi kita insya Allah saling support, saling membantu agar proyek besar ini kemudian bisa menjadi Recording in progress. Jazakallah khairan sudah memberikan ilmunya, Ustaz. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan. Kita jumpa lagi di acara yang lain. Yang mau ikut di AKBS insya Allah tanggal 12 besok secara offline di Jogja. Walaupun berhalangan ya sebetulnya bisa saja nanti kita fasilitasi dengan rekaman barangkali, atau mungkin ada live streaming. Nanti kita coba umumkan ya untuk yang memang posisinya jauh atau ada uzur syar'i. Demikian kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.